Ya pasti cantik lah. Kalau baik mah semua orang pasti ada sisi kebaikan mau apapun. Cuma kan kayak senyumannya itu mampu membuat ceria lumba-lumba di Kongo gitu loh. Jadi itu yang membuat jadinya tuh apa ya? Serasa dia itu menggembirakan selalu gitu. Apa sih awalnya kenal terus mulai PDKT terus yang dia lakukan Vicky seperti apa? Biasa kan rayuan-rayuan gladiatornya suka keluar tuh. Nah, kakaknya sendiri langsung ngerti nggak tuh dengan kalimat-kalimat? Kalau waktu yang di DM sih langsung ngerti kalau dia tuh flirting ya. Tapi kalau misalkan yang setelah itu yang coba deket-deketinnya banyak yang nggak ngerti sih, makanya kadang kalau dia ngomong suka hah, suka bengong dulu. Ini kan enggak. Apalagi bahasa Inggrisnya dia dengan ala-ala yang Inggris apa kamu? Kraton. Seperti apa Vicky awalnya? Bisa ketemu, kenal siapa duluan sih yang komunikasi, siapa yang duluan yang mengungkapkan perasaan? Kalau gue sih pertama sebenarnya mengagumnya udah lama, cuma pada saat itu kan ya beliau masih menjadi seorang istrinya ya pesulap Mas Deddy Corbuzier. Cuma kan waktu itu hanya mengagumi aja, tapi makin kesini akhirnya makin kenal. Nah lebih dekatnya lagi saat Melanie tag foto berdua Kalina. Nah di situ gue merhatiin, makanya jadi comblang gue itu Melanie. Nah makanya Melanie bertanggung jawab atas kelangsungan hubungan ini gitu loh. Karena iya, cuma maksudnya Melanie sempet karena Melanie gitu akhirnya terus makin dekat. Cuma DM lah akhirnya, salam. Cuma ya nggak dikasih nomor WA. Cuma akhirnya ya itulah, batu sekeras-kerasnya kalau ditetes setiap hari oleh air, lama-lama juga dia akan terbelah dan membelah. Begitupun hati dia gitu loh. Kalau udah keseringan gladiator memberikan serangan-serangan dan manuver, akhirnya terbuka juga hatinya gitu. Itu yang membuat lo jatuh cinta, yang membuat lo Ya, melihat pastilah. sosok Kak Kalina nih dari apanya sih? Ya Itu pasti cantik kecantikan lah. atau- Kalau baik mah semua orang pasti ada sisi kebaikan mau apapun. Cuma kan kayak senyumannya itu mampu membuat ceria lumba-lumba di Kongo gitu loh. Jadi itu yang membuat jadinya tuh apa ya? Serasa dia itu menggembirakan selalu gitu loh. Apalagi kayak ada tatapan matanya mengandung partikel belut listrik yang akan membuat siapapun pria yang akan melihatnya pasti inilah terpana gitu loh. Bener. Maksudnya dia itu Kak sebenarnya. Kalina sendiri gimana melihat apa kali yang pertama kali Vicky ungkapkan gitu dan pengen kenal dan lebih jauh pengen Hancur jalani sih. hubungan ini seperti apa? Dan membuat jatuh hati juga, akhirnya balik jatuh hati ke Vicky apanya? Apa karena dia ganteng apa seperti apa? Astagfirullahaladzim. Enggak sih, jauh dari itu. Enggak gitu saya, enggak. Kalau misalkan yang aku bikin, dia tuh beda banget. Dia yang seorang Vicky di stage sama dia tuh yang di belakang panggung itu 100% different gitu. Jadi bukan kayak orang lihat kamu kok nggak ada lucu-lucunya sih yang kalau sama aku, yang malah terkesan jauh sangat amat cuek gitu loh. Saking cueknya aku sampai empet kadang-kadang. Kayak sekarang nih empet banget. Tapi apa ya, dia orang yang bisa bikin aku banyak pengetahuan yang aku tahu dari dia, dan dia banyak banget ngasih tahu aku yang maksudnya memberikan pelajaran bahwa apa sih ya, gue ngomong bingung gitu deh. Pokoknya aku banyak dapat pelajaran dari dia sih, dan hal positif yang aku terima dari dia. Nggak seperti yang orang-orang ceritakan tentang dia yang nggak ada. Nah itu makanya kan banyak orang bilang wah Vicky mah apa siapa juga di DM kayak sama artis-artis kayak Raffi Kalau Ahmad, masalah David segala macam. masa DM-in cewek mungkin iya, tapi untuk yang setelah aku makin kenal dia nggak seperti yang orang bicarakan. Ya namanya laki-laki lah, lihat cewek bagus, kucing dikasih ikan, kali tolak. Artinya menerima segala kekurangan Vicky gitu Kak Kalina. Ya, insya Allah aku terima segala kekurangannya. Nah, artinya sekarang seperti apa? Kalian berjalan hubungan ini mau ke arah kemana sih? Maksudnya maaf ya Vicky, maksudnya Vicky sendiri kan memang pengen punya istri gitu yang serius, yang bisa menerima dia dan anak-anaknya segala macam. Nah, ini Tanya ke dia, jangan tanya ke saya dong. berarti udah siap ya? Tanya ke dia, kenapa lu nanya ke gue? Kan tadi lu nyebutnya sama dia, Iya. mata lu ke gue, gimana sih? Gimana Vicky? Ya, nyanyian Gunung Salak emang selalu bisa menjadi sebuah partikel di dalam kehidupan. Kayak gini lu nggak ngerti Iya, deh. makanya.
ya kita kan bisa lihat nih musim hajatan gitu loh pada bulan-bulan ini, pada bulan-bulan. Iya, jadi ya sebenarnya setiap orang itu namanya niatan awal itu tidak pernah ada sebuah kegagalan, pasti niatan untuk menjadi yang positif, yang langgeng, tapi kan ya semuanya tergantung kembali evaluasi diri masing-masing. Nah, aku sama Kalina sih ya, kita walaupun kenalnya cepat dan dalam waktu yang dekat, sebenarnya bukan jangka waktunya tapi sejauh mana kualitas kamu mengenal seseorang gitu. Makanya Christopher Columbus sebelum dia menemukan benua Amerika, Bener-bener. dia pernah menemukan Pemda Ciawi. Jadi sewaktu dia di perjalanan, prosesnya itu memang ya apa ya? Apa sih? Kok kenapa? Enggak tuh bener Christopher Columbus. Iya, jadi ya itulah. Jadi kehidupan orang pasti semua akan ada ujungnya gitu. Banyak juga akhirnya, sorry, banyak yang bilang, settingan nih pansos nih, buat naikin dia segala macam, buat follower segala macam. Buat apaan pansos, orang banyak udah kenal dia kok, sedikit banyak orang juga kenal saya, pansosnya mau di mana? Nggak ada pansos-pansosan. Kalau kamu gimana tuh nanggepin kayak gitu? Iya kan, kayak konsletnya Sutet Cianjur kan masih menjadi perbaikan yang sampai saat ini diatasi oleh Kang Maman yang bangun aspal di Bogor. Jadi ya hal-hal kayak begini itu namanya orang mau berkata apa. Tuhan menciptakan dua tangan untuk kita, tidak akan mampu menutup jutaan mulut orang yang akan beropini dan beranggapan apapun terhadap kita. Cukup kedua tangan kita menutup dua telinga kita hingga kita fokus untuk terus berjalan. Jadi apapun nanti tanggapan orang lain, mau ini dibilangnya pansos lah atau apapun, ya yang menjalankan kita tinggal pembuktian, bukan hanya wacana dalam berbentuk lisan gitu sih. Jadi jadiannya kapan sih? Tanggal jadian kalian dan pas tembak gitu ibaratnya dan diterima sama 16 kemarin. ya, 16 malam jam 20.20. Gimana tuh Pak Kalina pas tembak Vicky? Apa yang kamu rasakan? Yang dirasain. Kabarnya Mbak Kalina sampai nangis. Iya, ada di YouTube channel kita kan, Vicky Prasetyo Entertainment. Nggak gini loh, kalau misalkan ada Pasti banget. kadang-kadang sama dia tuh aku nggak bisa bedain yang mana serius yang mana bercanda gitu. Jadi kalau pas terharunya sih karena apa ya, kita punya kekurangan, saya punya kekurangan, beliau juga punya kekurangan, jadi saling melengkapi lah gitu untuk menutupi kekurangan itu. Jadi ya kenapa aku bisa menerima dia, karena ya aku bilang juga kalau misalkan emang mau nunjukin serius ya udah tunjukin aja, bukan hanya dari kata-kata. Jadi ya aku sih kita jalanin dulu lah sampai mana sih, dan alhamdulillah juga keluarga juga terima aku, anak-anaknya juga terima aku. Ya udah, tergantung dari dianya. Nah, berarti gimana? Melihat dari Vic deket banget loh Bang Kalina sama anak-anak lo gitu, bahkan udah nggak kelihatan ini ibu kandung apa ini gak sih gitu. Nah, lu ngeliatnya gimana sih? Dia udah klik gitu sama anak-anak kayak gitu. Iya. Merasa lebih yakin nggak nih bahwa wah ini cocok nih Bang? Ya, lunturnya belang zebra di Taman Safari emang masih menjadi pencarian para kontraktor ya. Tapi di dalam titik tentang ini ya, namanya orang ya, kalau namanya udah deket sama anak-anak, poin pertama adalah itu sebuah hal yang apa ya, itu poin plus lah gitu loh. Karena di saat dia udah bisa mengambil hati anak-anak, berarti kita juga udah terwakilkan semuanya gitu loh. Tinggal tergantung bagaimana buntut kuda bisa melihat, ya maksudnya sisinya ya, kecepatan gitu. Tinggal bagaimana. Tau nggak ya, aku tuh banyak yang pada bilang kenapa sih Mbak Kalina tuh kalau misalkan lagi wawancara sama Mas Vicky tutup hidung. Bukan tutup hidung, kan kata dipikir tahu apa ya, bukan kayak gunakan tahu. Ya maksudnya ya jujur, pertama yang paling seneng itu di saat dia udah bisa deket sama anak-anak. Karena anak-anak itu kan biarin apapun jauh lebih penting daripada aku, karena dia adalah masa depan yang harus aku jaga baik-baik. Dan di saat mereka udah bisa WA-an, chatan, saling ngadu, terus bisa makan bareng. Terlebih juga Kalina bukan hanya dengan anak-anak, dia kompak juga dengan mama aku gitu loh. Itu sebagai bentuk penghormatan yang aku juga sangat merasakan gitu loh. Karena dimana hal paling membahagiakan adalah dilihat saat aku memiliki istri itu bisa berdamai hati, bisa juga dia mengapresiasikan segala macam bentuk waktunya dan pengorbanan untuk anak-anak aku, untuk orang tua aku gitu loh. Karena kan biar bagaimanapun takdir sudah berkata beda. Aku udah memiliki anak-anak, aku juga memang memiliki keluarga. Jadi langkah awal yang paling penting di dalam sebuah hubungan tingkat keseriusan ini adalah ya dia lolos, disukai anak-anak, dicintai anak-anak aku gitu loh. Itu
Itu sih poin pertama yang paling hebat dan menjadi ukuran banget di dalam hubungan ini. Tapi udah pas jadi seorang istri. Insya Allah, aku sih udah kemantapannya udah berjalan baik gitu loh. Tinggal nanti perjalanan menuju rangkaian mudah-mudahan juga bisa tercapai dengan adanya keridhaan dan izin Allah Subhanahu Wa Taala sampai nanti kita bisa membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah atau menuju hari pernikahan. Gitu. Tapi Bang Alina sendiri tuh bisa ngambil hati anak-anak lo. Karena kan udah nggak beda di bawah. Mereka ini anak kandung, tapi orang ngeliatnya kayak seperti anak kandung aja gitu. Nah, ini sebaliknya gimana? Kalau untuk Aska gimana? Dia juga kan Bang Alina punya anak gitu. Cara pendekatan lo untuk ngambil supaya sama kayak Alina ngambil ini. Ya kan semua segala macam bentuk apapun butuh proses. Mungkin saat ini Kalina yang ke keluarga aku gitu loh. Nanti suatu saat aku juga akan menyesuaikan mungkin untuk kedua orang tuanya Kalina, terus juga untuk ke Aska gitu. Cuma kan karena Aska juga tinggal sama papahnya, ya kita juga harus izin, harus bagaimana, legowo enggak untuk sampai ke arah sana gitu. Tapi kalau misalkan ya Mas Dedi buka silaturahmi baik, ya kita juga mau berkunjung baik. Even kita juga tidak akan pernah menjadi ayahnya, karena ayahnya ya tetap Mas Dedi. Karena aku hanya misalkan ada jodoh sama ibunya, ya aku berlundung untuk menjadi sebagai seorang yang peduli gitu juga pasti gitu. Tapi udah ada komunikasi sama Mas Dedi terkait Waktu sebelum kita jadian ya sampai kesepakatan begini hubungan, aku malah pernah ngomong gitu, Mas Dedi, saya pernah ya udah gue sih nggak apa-apa, atau dia juga bukan milik gua gitu waktu itu ya, cuma belum situasi seperti ini. Nah beda kan begitu udah terlaksana sama ya dia juga mungkin Piki bisa nggak ya, atau Piki sanggup nggak ya, atau bagaimana ya, atau nanti beneran nggak ya, atau ini cuma bercanda atau apa, kan dia juga nggak tahu. Tapi di saat ini semua menjadi kenyataan. Nah aku kemarin WA terakhir sih baik-baik aja gitu. artinya WA dalam waktu Iya WA untuk kayak sebatas bro, belum diomongin, cuma untuk ketemu kapan yuk main gitu kan, kita ada program atau kita main ke programnya dia gitu sama-sama lah. Bang lain sebetulnya maksudnya Aska sendiri udah artinya mendukung apapun keputusan mamanya atau seperti apa? Kalau Kan anak- lihat kayak anaknya kan dewasa banget ya Aska ya. Kalau anak saya sih dia sama siapapun saya nanti memiliki pasangan, dia tuh nggak masalah. Yang penting kalau mama happy, I'm happy. Itu yang dia bilang. Jadi sekarang saat ini saya sama Mas Vicky, insya Allah dia mendukung karena memang dia tidak melihat siapa pasangan saya, tapi yang penting pasangan saya itu bisa membahagiakan saya. Sejauh ini komen Aska sendiri Belum ada, dia terlalu cuek, anaknya tuh cuek banget sih. Dan juga aku belum ada ngomongan masalah kayak gini, saya hampir setiap hari ketemu sama Mas Vicky dan kita ketemu di tempat kerja terus biasanya. Jadi memang belum ada waktu juga untuk ketemu sama Aska gitu. Jadi kalau kayak sekarang ketemu sama keluarga Mas Vicky gitu, karena kebanyakan memang anak-anaknya kan tinggalnya sama Mas Vicky. Jadi ya udah, kita lebih mudah untuk ketemunya gitu. tapi akan ada rencana kapan mungkin Pasti dong. Vicky langsung kenalin ke Aska. Pasti dong, one day harus ketemu, nggak mungkin enggak lah. Bagaimanapun juga dia kan anak saya juga, dan dia harus tahu sama siapa sekarang mamahnya. Tapi sama-sama kalian pernah gagal dalam rumah tangga, saling belajar, saling sharing untuk ke depan yang lebih baik. Gimana artinya untuk tukar pikiran untuk bisa lebih fokus hubungan ini supaya lebih baik dan gak akan ada kegagalan lagi gitu. Ya, hilangnya perban sunat Nelson Mandela masih menjadi ya masih menjadi pencaharian untuk kita gitu loh. Yang pasti dalam hal ini ya dalam hal ini ya berdoa sih, berharap untuk suatu hal yang lebih baik lagi gitu. Cuma kalau aku sendiri udah ada kemantapan hati lah untuk ya sama Kalina ke dendang ke Jepang yang lebih jauh lagi gitu. Cuma dari kamunya sendiri, ya aku kan kamu yang lebih tahu perasaan kamu seperti apa dan bagaimana. Kamu tahu kok perasaan aku kayak gimana. I know that, but I just wanna ask you. Yaudah, aku aja ngomong. Yeah. English. I wanna hear you English speaking. No, please, sorry. Males dong. Enggak, udah. Why the talking English? I love you. Simple, tapi You're meaningful. welcome. Kenapa jadi you're Keset welcome? maksudnya. Thank you kan. Aku bilang I love you. I love you too. Yaudah, kan gitu doang. Simple tapi meaningful. Ya. Oke. Berarti ada rencana, ada yang bilang nih rencana nikah kalian tahun depan. Ini benar apa enggak sih? Ya bagaimana tapir Uganda bisa memberikan ini, cuma tanggal udah ditentukan, tanggal 21/02/2001.
ini yang sudah ditentukan itu jatuh pada hari Sabtu. Cuma secara titik horizontal kan memang kita melihat perputaran bulan ya, apakah bisa menjadi lengkap gitu. Terus pada tanggal itu kan habis melewati hari Valentine, di mana semua pasti orang akan menjadikan hari kasih sayang. Jadi habis itu tanggal 21-nya, nah kita siap-siap gitu loh. Ini serius tuh? Apa cuma? Ini sudah disertifikasikan di hati kita juga gitu loh. Udah memang benar-benar diniatkan. Yes, I do. Coba ungkapan dong sedikit mungkin ke Mbak Kalina, apa yang membuat Mbak Kalina tuh kelepek-kelepek dengan kata-kata pujangga dari seorang Vicky Prasetyo? Cinta pertama kali ada oleh Adam dan Hawa. Kemudian cinta dilanjutkan oleh Rama dan Sinta. Sampai begitu tragis dan dramatisnya cinta dibawa mati oleh Romeo dan Juliet. Dan hari ini, detik ini, cinta dihidupkan kembali oleh kamu dan aku. Gaya gua lah. Artinya Gaya gua. Oh jadi gitu? Iya. Jadi selalu tos tangan Selalu gitu? di akhir gitu. Terakhir. Ayo. Kabarnya Deddy Corbuzier tidak mau anaknya diurus sama Vicky Prasetyo. Ini bercanda atau serius sih? Nggak tahu sih kalau sampai di ranah itu. Tapi ya kita kan tergantung bagaimana nanti diskusi gitu loh. Kan kita juga pasti butuh ngobrol. Kan aku juga bukan orang yang nggak kenal sama Mas Deddy gitu. Ya kita ngobrol bagaimana kenyamanan hati aja dia mau melaksanakan apa gitu. Kita sih ikutin aja gitu. Kabarnya pemirsa. Udah sayang. kamu lah, kamu yang paling pintar ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, yang pasti apapun mungkin tanggapan kalian ataupun melihatnya seperti apa, tapi yang pasti kami mohon doanya semoga senantiasa Allah memberikan barokah jalan untuk menuju sampai kepada jenjang pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya dan Kalina mohon doa restunya. Amin Allahumma ya rabbal alamin.